Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Mud- Nama Muda Praja Nisar Maulana Dwiatmaja, NPP 310540, kelas F2, non absen 16, jurusan Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Izin mempresentasikan hasil kerja saya tentang tugas yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian Pamong Praja, syarat-syarat menjadi Pamong Praja, nilai-nilai Pamong Prajaan dan ajaran Astabrata, tugas, fungsi, peran, dan kewajiban Pamong Praja, kode etik dan indikator kualitas Pamong Praja. Yang pertama, sejarah dan pengertian Pamong Prajaan. Sejarah pendidikan Pamong Prajaan dimulai pada tahun 1956 dengan pembentukan APDN Malang berdasarkan SK Mendagri nomor Pendidikan 1/20/56. Tahun 1967 pembentukan IIP berdasarkan keputusan Presiden nomor 119 tahun 1967. Selanjutnya pada tahun 1988 pembentukan APDN nasional berdasarkan SK Mendagri nomor 38 tahun 1988, dan pada tahun 1992 perubahan APDN menjadi SPDN berdasarkan keputusan Presiden nomor 42 tahun 1992, dan pada tahun 2004 penggabungan IIP dan STPDN menjadi IPDN berdasarkan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2004. Pengertian Pamong Praja. Kata Pamong Praja berasal dari bahasa Jawa Among atau Praja. Dari kata among atau omong kemudian menjadi pengamong atau pengomong, artinya orang-orang yang mengasuh, membimbing atau mendidik. Kata Praja berasal dari bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara. Pamong Praja yaitu aparat yang bekerja di bidang pemerintahan, khususnya bidang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum meliputi koordinasi, pengawasan, pemeliharaan, ketentraman, dan ketertiban. Menurut Sadu Wasistiono, Pamong Praja yaitu orang yang dipercaya untuk membina, mengasuh, mengawasi negara atau pemerintahan. Poin kedua yaitu syarat-syarat menjadi Pamong Praja. Syarat-syarat menjadi Pamong Praja menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu memiliki keahlian dan keterampilan, memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan Pamong Prajaan, 3 berwawasan Nusantara, berkode etik dan berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Syarat menjadi Pamong Praja ada 6 yaitu pengetahuan luas, memiliki kedewasaan, kematangan emosi, kemampuan mendidik, kemampuan membimbing, kemampuan mendampingi. Nilai-nilai Pamong Prajaan dan ajaran Astabrata. Nilai-nilai Pamong Prajaan. Yang pertama, fresh immersion. Yang kedua, generalis dan specialist function. Yang ketiga, responsibility. Yang keempat, magnanimous thinking. Yang kelima, omnipresence. Yang keenam, distinguished systemship. Yang ketujuh, for retention. Yang kedelapan, conducting. Yang kesembilan, coordinating. Yang kesepuluh, peacemaking. Yang kesebelas, residue carrying. Yang kedua belas, turbulent serving. Nilai-nilai Astabrata. Yang pertama, bumi. Bermakna pemimpin mengarahkan kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, matahari. Bermakna pemimpin memberikan inspirasi dan semangat kepada rakyatnya. Yang ketiga, bulan. Bermakna pemimpin menjadi penuntun dan memberikan pencerahan kepada rakyatnya. Yang keempat, samudra. Bermakna pemimpin mampu menerima kritik dan saran. Yang kelima, bintang. Memiliki makna pemimpin yang memiliki kepribadian mulia sehingga menempati posisi terhormat dan dihormati. Yang keenam, angin. Memiliki makna pemimpin yang berbicara dengan cermat dan teliti disertai data dan fakta. Yang ketujuh, api. Memiliki makna pemimpin yang cekatan, tegas, objektif, dan tuntas dalam menyelesaikan persoalan. Yang kedelapan, air. Bermakna pemimpin yang akan selalu rendah hati dan tidak sombong. Fungsi, tugas, peran, dan kewajiban Pamong Praja. Fungsi Pamong Praja menurut Profesor Muhammad Rais yaitu fungsi Pamong Praja adalah birokrat PNS yang mendedikasikan tugas dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara, terutama dalam mengayomi masyarakat. Juga 3 fungsi pokok Pamong Praja yaitu penyelenggara pelayanan bagi masyarakat, penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat, penyelenggara pemberdayaan bagi masyarakat. Tugas Pamong Praja ada 3 poin yaitu yang pertama, membantu proses pembuatan keputusan-keputusan, mengawal agar setiap keputusan itu terlaksana sesuai dengan aturan. Yang ketiga, melaksanakan semua perintah atasan kecuali perintah yang bertentangan dengan aturan dan nurani. Tugas Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku,
suku, umat beragama, ras, dan golongan, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah. Peran Pamong Praja. Yang pertama yaitu sebagai abdi masyarakat, yang kedua sebagai abdi negara, yang ketiga sebagai perekat persatuan bangsa, yang keempat sebagai pelayanan masyarakat, yang kelima sebagai pencipta damai, yang keenam sebagai mediator konflik masyarakat. Wajiban Pamong Praja. Yang pertama, mengayomi rakyat yaitu hadir pada setiap acara masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram karena Pamong Praja. Yang kedua, memberikan masukan kepada pemimpin politik pemerintahan. Kode etik dan indikator kualitas Pamong Praja. Kode etik Pamong Praja. Yang pertama, Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat. Yang ketiga, Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan. Yang keempat, Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat. Yang kelima, Korps Pamong Praja bertugas menemukan dan memupuk daya cipta rakyat. Yang keenam, Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat. Yang ketujuh, Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat. Yang kedelapan, Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil, dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan. Indikator kualitas Pamong Praja. Kompetensi Pamong Praja di era pemerintahan modern. Yang pertama, pembuat kebijakan, koordinator kepemerintahan, mediator masyarakat. Kapabilitas utama Pamong Praja. Yang pertama, kesehatan prima. Yang kedua, daya tahan stres. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, pengetahuan teknis. Yang kelima, keterampilan teknis. Yang keenam, kepribadian yang baik. Sekian Bapak dosen atas presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.